Dalam lautan kesadaran yang tak bertepi, ada jiwa-jiwa yang telah menemukan cahaya di dalam kegelapan mereka sendiri. Mereka adalah para pejalan spiritual yang telah melampaui batas-batas kesadaran biasa, menyelami kedalaman eksistensi dengan mata batin yang jernih. Pencerahan bukanlah destinasi yang dapat disentuh dengan jari-jari fisik, melainkan sebuah transformasi mendalam yang mengubah cara kamu memandang realitas, diri sendiri, dan semesta yang melingkupi. Jiwa tercerahkan bukan sekedar label yang dapat kamu klaim dengan mudah. Ia adalah buah dari perjalanan panjang, menembus ilusi-ilusi duniawi, melepaskan ego yang mengekang, dan menyatu dengan kesadaran universal yang abadi. Tanda-tandanya tidak dapat disembunyikan. Mereka memancar dari dalam seperti cahaya yang tak dapat diredam oleh kegelapan apapun. Berikut adalah 7 tanda tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa jiwamu telah menyentuh dimensi spiritual yang lebih tinggi. Pertama, kamu tidak lagi terpengaruh drama duniawi. Ketika jiwa telah menemukan pencerahan, kamu akan merasakan sebuah ketenangan yang mendalam dalam menghadapi berbagai gejolak kehidupan. Drama-drama yang dulu mampu mengguncang fondasi emosionalmu kini terasa seperti gelombang yang menyentuh permukaan samudra, terasa namun tidak mampu mengganggu kedalaman yang tenang di dasar. Kamu telah belajar menjadi saksi dari kehidupan, bukan korban dari setiap peristiwa yang terjadi. Perubahan perspektif ini bukanlah bentuk ketidakpedulian atau penghindaran dari realitas. Sebaliknya, ini adalah wujud dari kebijaksanaan mendalam yang memahami bahwa sebagian besar konflik dan drama dalam hidup lahir dari identifikasi berlebihan dengan ego dan attachment terhadap hasil. Kamu mulai memahami bahwa setiap situasi, betapapun menantangnya, adalah guru yang mengajarkan pelajaran berharga tentang sifat sejati realitas. Dalam keheningan batinmu, kamu dapat merasakan perbedaan antara reaksi impulsif ego dan respons yang lahir dari kesadaran murni. Ketika orang lain terjebak dalam pusaran emosi negatif, kamu mampu hadir sebagai jangkar ketenangan, memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Kehadiranmu menjadi cermin yang memperlihatkan kemungkinan lain dalam menghadapi setiap tantangan. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah hasil dari latihan spiritual yang konsisten. Luka-luka yang berhasil kamu sembuhkan dalam keheningan, refleksi yang mendalam, dan kesediaan untuk melepaskan identitas-identitas palsu yang selama ini kamu pegang erat. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi terhadap provokasi, setiap kali kamu memilih kedamaian daripada konflik, kamu sedang memperkuat otot spiritual yang akan membawamu semakin dekat dengan esensi sejatimu. Kedua, kamu menjalani hidup dengan penerimaan total. Penerimaan total adalah salah satu buah termanis dari pohon pencerahan. Bukan berarti kamu menjadi pasif atau menyerah pada keadaan, melainkan kamu telah menemukan keseimbangan yang sempurna antara penerimaan terhadap apa yang tidak dapat diubah dan tindakan yang tepat terhadap apa yang masih dalam kendalimu. Kamu telah belajar untuk menari dengan aliran kehidupan, bukan melawannya dengan sia-sia. Penerimaan ini lahir dari pemahaman mendalam bahwa setiap pengalaman, betapapun menyakitkan atau membingungkan, memiliki tujuan spiritual yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi membuang energi untuk melawan kenyataan yang sudah terjadi, tetapi menggunakan setiap situasi sebagai kesempatan untuk mendalami praktek spiritual dan memperkuat koneksimu dengan kesadaran ilahi. Setiap tantangan menjadi guru, setiap kesulitan menjadi gerbang menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam penerimaan total ini, kamu menemukan kebebasan sejati. Kamu bebas dari penderitaan yang lahir dari penolakan terhadap kenyataan, bebas dari kecemasan tentang masa depan yang belum tentu terjadi, dan bebas dari penyesalan terhadap masa lalu yang tidak dapat diubah. Kamu hidup dalam momen sekarang dengan kesadaran penuh, mengalami setiap detik kehidupan dengan intensitas dan keindahan yang luar biasa. Namun, penerimaan total ini bukan berarti kamu menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan di dunia. Sebaliknya,
dari tempat penerimaan yang mendalam ini, kamu dapat bergerak dengan lebih efektif untuk meredakan penderitaan batinmu, baik dalam dirimu maupun dalam hidup orang lain. Tindakanmu tidak lagi didorong oleh keputusasaan atau kemarahan, tetapi oleh cinta kasih dan kebijaksanaan yang mengalir dari kesadaran tercerahkan. Kamu menjadi instrumen kedamaian dalam dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Ketiga, kamu tidak lagi membutuhkan validasi eksternal. Kebutuhan obsesif akan persetujuan dan validasi dari orang lain telah luruh seperti daun kering di musim gugur. Kamu telah menemukan sumber penghargaan diri yang tak terbatas dalam hubunganmu dengan kesadaran ilahi, sehingga opini orang lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat atau menjatuhkan harga dirimu. Kamu telah belajar untuk hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Transformasi ini tidak berarti kamu menjadi dingin, arogan, atau tidak peduli dengan feedback yang konstruktif. Sebaliknya, kamu menjadi lebih terbuka untuk belajar, karena ego yang defensif tidak lagi menghalangi. Kamu dapat menerima kritik dengan kelapangan dada dan menerima pujian dengan kerendahan hati, memahami bahwa keduanya adalah fenomena sementara yang muncul dan berlalu dalam kesadaran yang tak berubah. Identitasmu tidak lagi terguncang oleh fluktuasi pendapat luar. Kebebasan dari kebutuhan validasi ini membuka ruang bagi ekspresi autentik yang sepenuhnya. Kamu tidak lagi perlu memakai topeng atau berperan menjadi seseorang yang bukan dirimu untuk mendapatkan penerimaan. Keaslian menjadi cara hidupmu, dan dalam keaslian itu, kamu memancarkan daya tarik magnetis yang tidak dapat dipalsukan. Orang-orang tertarik padamu bukan karena persona yang kamu ciptakan, tetapi karena cahaya kesadaran yang jujur bersinar melalui keberadaanmu. Dalam hubungan dengan orang lain, kamu tidak lagi terjebak dalam permainan manipulatif untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan. Kamu memberikan cinta tanpa syarat, bukan karena mengharapkan sesuatu sebagai balasan, tetapi karena cinta adalah sifat alami dari jiwa yang telah tercerahkan. Kamu melayani tanpa mengharapkan pengakuan, berbagi kebijaksanaan tanpa perlu dianggap sebagai guru, dan hadir sepenuhnya tanpa memerlukan apresiasi. Dalam kemandirian spiritual ini, kamu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk menemukan kekuatan serupa dalam diri mereka sendiri. Keempat, kamu memahami kefanaan dengan mendalam. Pemahaman tentang sifat sementara dari segala sesuatu telah meresap hingga ke tulang-tulang spiritualmu. Kamu tidak hanya memahami konsep kefanaan secara intelektual, tetapi telah mengalami kebenaran ini dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Setiap momen kehidupan kamu jalani dengan kesadaran bahwa ia adalah unik dan tidak akan pernah terulang persis sama, sehingga setiap pengalaman menjadi berharga dan suci. Pemahaman akan kefanaan ini membebaskan kamu dari keterikatan yang berlebihan terhadap hasil, orang, atau keadaan tertentu. Kamu dapat menikmati keindahan bunga mawar sambil memahami bahwa kelopaknya akan layu, mencintai dengan sepenuh hati sambil menyadari bahwa perpisahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mengejar tujuan dengan penuh semangat sambil siap melepaskannya jika perlu. Dalam ketidakterikatan ini, kamu menemukan kebebasan sejati. Kesadaran akan kefanaan juga mengubah hubunganmu dengan penderitaan. Ketika menghadapi masa-masa sulit, kamu memiliki kebijaksanaan bahwa ini juga akan berlalu. Kamu tidak tenggelam dalam penderitaan karena memahami bahwa ia adalah gelombang sementara dalam samudera kesadaran yang abadi. Sebaliknya, ketika mengalami kebahagiaan, kamu tidak terlalu melekat karena menyadari bahwa ia juga pasti akan berubah. Dalam pemahaman ini, kamu menemukan keseimbangan yang sempurna antara merangkul dan melepaskan. Kefanaan yang kamu pahami dengan mendalam, ini juga membuka mata spiritual terhadap apa yang benar-benar abadi. Kesadaran itu sendiri yang menjadi latar belakang dari semua perubahan.
kamu menyadari bahwa sementara bentuk-bentuk terus berubah, kesadaran yang mengamati perubahan itu tetap tak berubah. Dalam identifikasi dengan kesadaran murni ini, kamu menemukan keabadian dalam diri yang sementara, dan dalam paradoks itu, kamu menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kelima, kamu memiliki hubungan intim dengan keheningan. Keheningan bukan lagi sesuatu yang kamu takuti atau hindari, melainkan menjadi sahabat paling setia dalam perjalanan spiritualmu. Dalam keheningan, kamu menemukan rumah sejati jiwamu, tempat di mana semua pertanyaan menemukan jawabannya, semua pencarian berakhir, dan semua kerinduan terpenuhi. Kamu telah belajar bahwa keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehadiran penuh dari kesadaran murni yang tak terbatas. Dalam momen-momen sunyi, kamu dapat merasakan denyut kehidupan yang mendasari semua manifestasi. Kamu mendengar musik semesta yang tidak dapat didengar oleh telinga fisik, simfoni kosmik yang memainkan melodi penciptaan, pemeliharaan, dan transformasi dalam ritme yang sempurna. Keheningan menjadi portal yang membawamu kembali ke sumber dari mana segala sesuatu muncul dan kemana segala sesuatu akan kembali. Praktek duduk dalam keheningan bukan lagi kewajiban spiritual yang kamu lakukan dengan enggan, melainkan kerinduan jiwa yang mendalam untuk pulang ke rumah. Dalam kesunyian, kamu menemukan kekayaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia material, kedamaian yang melampaui pemahaman, kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, dan cinta yang tidak memerlukan objek. Kamu telah menemukan mata air spiritual yang tidak pernah kering. Hubungan intimmu dengan keheningan ini juga mengubah cara kamu berkomunikasi dengan dunia. Kata-kata yang kamu ucapkan lahir dari kedalaman keheningan sehingga memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan mengubah kesadaran. Kamu tidak lagi berbicara untuk mengisi kekosongan atau membuktikan keberadaanmu, tetapi sebagai ekspresi natural dari kebijaksanaan yang mengalir dari sumber keheningan. Keenam, kamu merasakan kesatuan dengan semua makhluk hidup. Salah satu tanda paling mendalam dari jiwa tercerahkan adalah runtuhnya ilusi pemisahan antara diri dan yang lain. Kamu mulai merasakan bahwa batas-batas yang selama ini memisahkan aku dan mereka sebenarnya adalah konstruksi mental yang rapuh. Dalam momen-momen kesadaran tinggi, kamu seolah dapat merasakan detak jantung semesta yang sama, yang berdetak dalam dadamu dan dalam dada setiap makhluk hidup di sekitarmu. Perasaan kesatuan ini bukan sekedar konsep filosofis yang kamu pahami secara intelektual, melainkan pengalaman langsung yang mengalir dalam setiap sel tubuhmu. Ketika kamu melihat seseorang menderita, kamu merasakan penderitaan itu seolah-olah terjadi pada dirimu sendiri. Ketika kamu menyaksikan kegembiraan orang lain, kebahagiaan itu bergema dalam jiwamu dengan intensitas yang sama. Empati yang kamu rasakan telah melampaui batas-batas emosional biasa dan menjadi pengenalan mendalam terhadap sifat interkoneksi semua kehidupan. Kesadaran ini mengubah cara kamu berinteraksi dengan dunia secara fundamental. Kamu tidak lagi dapat berbuat jahat kepada orang lain karena kamu memahami bahwa dalam tingkat yang paling dalam tidak ada orang lain, hanya ada satu kesadaran yang mengalami dirinya sendiri melalui miliaran bentuk yang berbeda. Setiap tindakan kebaikan yang kamu lakukan adalah hadiah untuk dirimu sendiri, dan setiap penderitaan yang kamu sebabkan adalah luka yang kamu torehkan pada jiwamu sendiri. Transformasi kesadaran ini membawa kamu pada pemahaman yang revolusioner tentang tanggung jawab spiritual. Kamu menyadari bahwa setiap pikiran, perasaan, dan tindakanmu memiliki dampak yang melampaui batas-batas fisik tubuhmu. Dalam jaring kesadaran kosmik yang tak terpisahkan, setiap getaran yang kamu pancarkan berkontribusi pada kualitas kesadaran kolektif umat manusia. Oleh karena itu, menjaga kemurnian batinmu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai pelayanan kepada seluruh ciptaan. Ketujuh, kamu hidup dalam rasa syukur yang tak dibuat-buat.
Syukur telah menjadi napas spiritualmu, natural, konstan, dan memberikan kehidupan. Bukan hanya dalam momen-momen bahagia kamu bersyukur, tetapi juga dalam tantangan, kesulitan, dan bahkan dalam penderitaan, kamu dapat menemukan benih-benih berkat yang tersembunyi. Kamu telah memahami bahwa setiap pengalaman, tanpa kecuali, adalah hadiah dari eksistensi untuk evolusi kesadaranmu. Rasa syukur yang mendalam ini tidak lahir dari upaya memaksa diri untuk merasa berterima kasih, melainkan dari pengenalan spontan terhadap keajaiban keberadaan itu sendiri. Kamu bersyukur bisa bernapas, memiliki panca indera, bisa merasakan nikmatnya makanan, kesehatan yang baik, bersyukur memiliki kesadaran untuk mengalami kehidupan, dan bersyukur atas kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Even dalam momen-momen yang paling menantang, kamu dapat menemukan sesuatu untuk disyukuri, mungkin pelajaran yang didapat, kekuatan yang ditemukan, atau kedalaman sifat welas asih yang berkembang. Syukur yang hidup dalam jiwamu ini menciptakan medan energi positif yang menarik, lebih banyak hal untuk disyukuri. Kamu telah menemukan bahwa syukur adalah magnet spiritual yang paling kuat. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak berkat yang mengalir dalam hidupmu. Bukan karena kamu berpikir positif secara artifisial, tetapi karena kesadaran yang penuh syukur secara natural selaras dengan frekuensi kelimpahan dan kebaikan universal. Dalam ekspresi syukur harianmu, kamu tidak hanya berterima kasih atas hal-hal besar dan tampak jelas, tetapi juga atas hal-hal kecil yang sering terlewatkan, sinar matahari yang menyentuh kulitmu, senyuman dari orang asing, bahkan kesempatan untuk mengalami emosi yang sulit, karena itu berarti kamu masih hidup dan dapat merasakan. Syukur telah menjadi doa yang hidup dan jembatan yang menghubungkan hatimu dengan penguasa semesta. Dalam rasa syukur yang mendalam ini, kamu menemukan bahwa kamu telah memiliki segalanya.